Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil ghara wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jazil al-bushra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul quddus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumin hadha ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi awalan thumma usikum saniyan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasul? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wassakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memperkenankan kita bisa hadir di majlis yang mubarakah, di tempat yang penuh dengan curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya Allah yang beriman, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan atas karunia nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya bisa menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pula, tidak terasa kita sekarang masih berada di bulan Syawal, memasuki Jumat yang ketiga. Maka di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mubarakah ini, tidak ada yang pantas untuk dicurahkan, saya haturkan, kecuali himbauan, ajakan kepada diri saya pribadi, khususnya kepada para hadirin umumnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang tiada terhingga banyaknya jumlah karunia tersebut. Sampai Allah tandaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian kita mengkalkulasi karunia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah langsung menjawab la tuhsuha,
maka pasti tidak akan terhitung jumlahnya. Maka sebagai ungkapan, sekali lagi saya katakan, ungkapan rasa syukur, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini. Oleh sebab itu, di kesempatan yang mulia ini, saya sekali lagi mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, kepada para hadirin umumnya, mari kita tingkatkan, kita perkokoh, pertebang keimanan, ketakwaan, karena hanya dengan itu semua yang akan menjaga kita wiqayatun min adzabin nar wa min ghadabil jabbar, benteng perisai dari api neraka dan dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula kita digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang muttaqin. Apa ciri, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, golongan kelompok orang yang muttaqin? Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam kitabnya Tafsir Sawi menafsirkan kalimat kata-kata muttaqin di dalam ayat surat yang pertama, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang disebut orang yang muttaqin, mereka yang percaya dengan sesuatu yang ghaib. Ditafsirkan oleh Imam Ahmad As-Sawi dalam tafsirnya, ayyusaddiquna bil ba'si. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka yusaddiquna bil ba'si, mereka meyakini, mereka mempercayai, mereka membenarkan dengan adanya hari kebangkitan. Ketika nanti suatu saat perputaran masa berhenti, tidak lagi ada hari, tidak lagi ada siang, dan tidak ada lagi ada malam, yang kita kenal dengan sebutan yaumul akhir, hari akhir. Semua yang ada di dunia, di alam fana ini akan binasa, tidak terkecuali makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat, saudara. Kemudian setelah semuanya binasa, sebagai hamba yang meyakini akan adanya hari kebangkitan, maka mari kita introspeksi. Karena ketika nanti sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kebangkitan yang akan kita rasakan, tetapi perhitungan semua amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yauma, hari ini. Kapan? Di dalam sastra Arab dikatakan al-yauma, kata alif lam mengandung arti lil ahdi zihni, waktu yang sudah ditentukan, yaitu nanti pada hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita, saya pada hari ini di hadapan Anda semua berbicara dengan lantang, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kuasa mulut ini untuk bisa berbicara, saudara. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Panca indera kita nanti yang diberikan hak oleh Allah untuk berbicara. Maka selagi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup,
di alam dunia, waspadalah saudara. Berhati-hatilah dalam berbuat, dalam berkata, dalam bekerja, karena semua tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mana nanti perbuatan kita tidak akan terlewatkan pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kedua kaki kita nanti akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai referensi, sebagai memperkokoh, memperkuat untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat Allah akan berhujjah kepada 4 kelompok makhluk manusia dari 4 jenis manusia. Apa itu? Yang pertama, alal aghnia, orang-orang yang diberikan keluasan rezeki harta. Ketika mereka ditanya, lima ta'buduna, kenapa kalian tidak menyembahku? Ketika mereka menjawab, nahnu masghuluna bil amwal, wahai Tuhan, kami disibukkan dengan harta sehingga tidak sempat kami untuk menyembahmu. Allah mempunyai hujjah, saudara. Ada makhluk Allah yang diberikan kekuasaan, kelimpahan harta yang begitu melimpah ruah, yang tiada tara. Tapi hamba tersebut masih mau menyempatkan untuk beribadah. Siapa? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kayaknya luar biasa, sibuknya luar biasa, tapi masih menyempatkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua, orang yang diberikan musibah, cobaan, penyakit, sehingga dia tidak ibadat. Allah pun punya hujjah. Siapa, saudara? Nabi Allah Ayub alaihissalam. Sering kita mendengar melalui lisan mulia guru-guru kita bagaimana penyakit Nabi Allah Ayub luar biasa. Tidak ada satu makhluk pun di alam dunia yang diberikan penyakit melebihi penyakitnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tapi tetap beliau masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga, seorang pejabat, seorang pekerja di bawah pimpinan seorang pemimpin, tapi tetap mau meluangkan waktu untuk ibadah. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi kalau ada di antara kita dengan alasan sibuk pekerjaan, lihat contoh Nabi Allah Yusuf. Dan yang kelompok yang keempat, orang yang diberikan kesabaran luar biasa dengan tidak mempunyai harta, laisa lahu malun wala ahlun wala zaujatun, tidak punya apa-apa, yang ia punya hanya baju yang ia kenakan. Siapa, saudara? Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi walaupun beliau miskin luar biasa, tapi tetap menyempatkan diri untuk ibadah kepada Allah. Maka buat kita semuanya pada hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berhujah, oh mereka para nabi, justru nabi
yang sudah maksum terjaga tapi masih menyempatkan, masih mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, saudara, siapa kita? Tapi justru kita menganggap diri kita aman, padahal suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, semata-mata merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa takwa iman kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan hari ini mudah-mudahan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.